pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual. Mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual: jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari, tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Laporan berita hari ini banyak sekali bermunculan berita-berita sebuah kasus di mana yang mencoreng rasa kemanusiaan kita, di mana banyak sekali orang yang menjadi korban di tempat yang seharusnya memberikan rasa aman, namun menjadi ruang ketakutan. Kejadian ini bukan hanya tentang satu individu, melainkan suatu luka yang terus berulang di tengah masyarakat yang seolah lupa cara menghargai sesama. Selalu ada cerita di balik setiap kisahnya tentang haknya yang dicuri, suaranya yang dibungkam, dan nasibnya yang terus disalahkan. Ketika hak asasi manusia dicuri, maka hilanglah rasa kemanusiaan itu sendiri. Bersama saya, mari kita simak berita selengkapnya. Perasaan tadi gak ada orang. Neng, sepi-sepi gini sendirian aja. Penculikan salah satu hilangnya kebebasan, tapi lenyapnya rasa aman yang dulu pikir tak akan pernah terjadi. Kadang dunia hanya menilai siapa korban siapa pelaku, tapi tidak memerlukan siapa yang tahu kalau siapa yang lebih terluka. Semua orang menyimpan sisi gelapnya. Bedanya, kami tidak lagi membunyikannya. Bandung damai banget ya. Cewek cantik tuh. Mei, kamu kenapa? Gak apa-apa, Mei. Kalau misalnya kamu gak mau cerita sekarang, yang penting kamu harus tahu, kamu gak sendiri. Kita semua bakal bantuin kamu kok. Aku takut, Za. Pasti semua orang pada nyalain aku. Mereka pasti bilang aku kurang jaga diri. Enggak, Mei. Ini tuh bukan salah kamu. Ini tuh salah pelakunya. Kamu tuh di sini cuma korban. Jadi, please, kamu jangan nyalain diri kamu sendiri ya. Kekerasan seksual meninggalkan luka yang sering tak terlihat, luka yang bisa menghantui sepanjang hidup. Setiap korban berhak didengar, berhak dilindungi, juga berhak mendapatkan keadilan. Tanggapan aku buat orang yang ngituin kekerasan seksual tuh kayak dia tuh nggak bermoral gitu. Kalau tanggapan aku, dia tuh jahat gitu. Kalau tanggapan aku yang melakukan kekerasan seksual itu,
nggak berperi kemanusiaan. Stop ngelakuin hal kayak gitu karena mental seorang tuh beda-beda. Terus juga dia takutnya kayak ngelakuin hal-hal yang emang di luar nalar tuh. Sebelum melakukan suatu tindakan, tolong dipikir secara matang-matang dan jangan melakukan hal yang sama lagi. Asal untuk pelaku yang pelecehan seksual itu harus diproses lebih lanjut gitu, kayak ditindak lebih lanjut. Satu kata buat pelaku pelecehan seksual. Kurang ajar. English banget rekamannya. Iya, apaan sih? Kurang longgar tuh. Padahal setiap lirikan, teriakan, dan sapaan yang tidak diinginkan adalah bentuk dari pelecehan. Hak untuk dihormati bukanlah pilihan, itu adalah hak asasi manusia di setiap kehidupan. Baik, Teteh, aku mau izin bertanya ya. Apa pendapat Teteh mengenai pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kampus dan seberapa sering kasus seperti pelecehan seksual, catcalling, dan sebagainya terjadi? Menurut aku kalau pelecehan seksual itu adalah bentuk kita tidak menghormati orang tersebut gitu, merendahkan martabat mereka, dan itu bisa membuat mereka tidak nyaman. Kalau untuk seberapa sering, kalau di lingkungan aku sendiri lumayan sering ya, apalagi catcalling kayak gitu. Kalau untuk pelecehan mungkin aku belum mengalami itu, cuma aku melihat untuk catcalling emang masih marak gitu ya di sini. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Kenapa menurut Teteh banyak sekali korban yang takut untuk melapor? Karena kalau di kita tuh karena kurangnya edukasi ya, jadi malah si korbannya tuh yang disalahkan, kayak kenapa juga dia mau, padahal yang namanya pelecehan seksual siapa juga ya yang mau, cuma adanya rasa takut gitu ketika kayak gitu. Jadi mungkin karena ketakutan untuk melapor tuh karena takut malah si korban yang disalahkan gitu. Apa hubungan penculikan, catcalling atau pelecehan seksual dengan hak asasi manusia? Catcalling, pelecehan sama penculikan itu sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia kan ya, soalnya itu kan merampas kebebasan sama keamanan individual. Dan pesan kamu untuk korban atau masyarakat terkait isu ini itu apa? Kalau buat korban kayaknya jangan pernah nyalahin diri sendiri ya, soalnya itu bukan salah dia. Terus kalau buat masyarakat kayaknya lebih ke ayo deh kita jaga bareng-bareng, kita saling amanin, kita saling menjaga. Terima kasih ya. Perubahan menuju kesejahteraan bukan hanya tugas korban, ini tugas kita semua. Ketika masyarakat saling menjaga, ketika hukum ditegakkan, ketika edukasi berjalan, ketika laki-laki ikut berdiri melawan pelecehan, kita sedang membangun dunia yang lebih aman. Bayangkan, suatu hari nanti ketika kita tidak lagi berjalan dengan kepala yang menunduk karena takut, ketika jalanan bukan lagi sebuah ancaman, melainkan ruang untuk tumbuh dan hidup dengan nyaman. Setiap manusia berhak merasa aman, setiap suara berhak didengar, setiap kehidupan berhak bebas dari kekerasan dan ancaman. Penegakan hak asasi manusia dimulai dari kita, dari cara kita menjaga satu sama lain. 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual setidaknya sekali dalam hidup mereka. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, maupun objek kekerasan. Namun, perempuan merupakan subjek yang berhak untuk dihargai layaknya manusia. Perempuan juga perlu proteksi. Perempuan juga perlu merasa aman saat keluar rumah. Terlepas dari apapun yang digunakan atau diperbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah. Tidak melapor bukan berarti takut. Korban adalah seseorang yang berhak untuk didengar dan dilindungi, bukan untuk dihakimi. Bersama kita mendukung dan melindungi tanpa menghakimi. You are not alone. You are not alone. You are not alone. You are not alone.
You are not alone. You are not alone. You are not alone. You are not alone.